tetapi pada hakikatnya mencakup semua kehidupan. Manusia itu hanya 3 ini saja. Kalau tidak berdiri, duduk. Tidak duduk, berbaring. Tidak berbaring, berdiri. Tidak ada itu orang sujud lama-lama. Mungkin ada yang rukuk tapi tidak bisa 2 jam. Tapi duduk bisa 2 jam, berbaring bisa 2 jam, berdiri pun juga 2 jam. Bayangkan hebatnya Al-Quran, hanya menyebut 3. Tapi itu mencakup seluruh kehidupan manusia yang harus diisi dengan zikir. Jadi nampaknya ya, kehidupan ini memang untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Nah, untuk mengingat itu tadi itu penciptaan langit dan bumi. Kemudian kan sambungannya itu ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian berpikir tentang kenapa ini langit ada, kenapa bumi ini ada. Fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian pasti akan keluar itu Rabbana ma khalaqta subhanaka faqina adzabannar. Jadi sebenarnya ini inti pendidikan sebenarnya. Bagaimana setiap orang itu bisa memahami bahwa tadi itu di balik apa yang kita lihat ini ada sesuatu yang dasar. Mungkin kita sudah sering lihat pergantian siang dan malam. Orang anggap biasa-biasa saja. Padahal itu kan tanda keagungan Allah yang luar biasa. Coba bayangkan kalau 1 minggu tidak datang malam, dunia ini akan hangus. Siang terus. Jam 12 saja, bisa nggak kita jam 12 berdiri di bawah terik matahari? Kalau itu berlangsung sampai 24 jam, jadi kalau jam 12 itu sudah sampai 38 derajat. Kalau bertambah 60, 1 hari 100, ada itu dengan 100 saja. Nah, disinilah hebatnya, ketika Allah mendatangkan sudah panas, Allah datangkan malam untuk mendinginkan ke siang supaya manusia bisa hidup tenang. Begitu pun juga seandainya malam ini terus, kalau udah subuh kan dingin. Kalau itu berlanjut sampai 1 hari 2 hari, maka dunia ini akan membeku dengan kedinginan. Tapi begitu hebatnya Allah, ketika dingin datang Allah datangkan matahari untuk menghangatkan, ketika panas Allah datangkan malam untuk mendinginkan. Inilah yang disebut namanya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi intinya itu adalah subhanaka faqina adzabannar. Di bawah ini ada satu yang namanya metafisik. Keteraturan alam semesta ini pasti ada yang ngatur. Sama kalau kita masuk ke supermarket kan, Anda masuk ke Alfa, ini kan barang-barang tertata rapi. Kita berpikir, apa mereka teratur dengan sendiri? Tidak, ada yang ngatur. Apalagi alam semesta yang demikian hebat, teraturnya luar biasa, pasti ada kekuatan dasar. Itulah yang intinya ini sebenarnya. Memang yang perlu sebenarnya apa yang dipaparkan tadi dengan Triple Seven itu sangat menarik itu tentang teori pendidikan. Tapi sebenarnya yang belum terungkap itu di zaman Nabi kan tidak ada sekolah, tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak ada S1, tidak ada S2, tidak ada S3. Tapi kita bisa lihat sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi dengan tidak ada pendidikan seperti yang kita kenal, tapi melahirkan manusia-manusia yang siap berkorban untuk agama. Jangankan apa yang dimiliki, nyawa satu-satunya saja ketika Nabi minta mereka siap maju ke perang. Dan bahkan kalau Nabi mengumumkan perang bahwa kita akan pergi perang, biasanya Nabi itu kalau mau pergi berperang tidak mengumumkan bahwa kita mau pergi perang ke sini. Dia hanya mengatakan kita mau pergi perang. Anak kecil saja angkat tangan untuk maju ke medan perang. Itu hebatnya Nabi menanamkan pendidikan. Nah, pendidikan ini mungkin sebenarnya bahwa semua orang itu harus terlibat dalam pendidikan. Di Nabi itu, ketika Nabi kemat bermajlis seperti ini, taruh misalnya di masjid, apa yang disampaikan Nabi itu kalau dia sampai di rumah, itu pasti langsung sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada temannya. Jadi apa yang didengar dari Nabi itu tidak tidak
tidak akan tinggal itu sebelum disampaikan kepada orang lain. Inilah yang menyebabkan karena semua manusia itu terlibat dalam pendidikan. Dan istri pun juga yang ada di rumah bersama sahabat itu. Jadi kalau ada suaminya datang ketemu Nabi, langsung tanya, ada berita apa yang datang dari Nabi? Jadi yang mendengarkan dari Nabi semangat untuk menyampaikan, tetapi yang masyarakat ini semangat juga untuk kalau dia tidak hadir, dia akan bertanya, ada berita apa dari Nabi? Sehingga dengan demikian ilmu itu tersebar luar biasa. Makanya sekarang ini untuk pendidikan, khusus pendidikan agama, mestinya ini yang harus hidup di rumah tangga kita. Jangan biarkan anak-anak kita tidak terdidik dengan agama itu. Jadi metodenya sederhana. Saya biasanya gini, untuk agama ini, kalau pendidikan umum kan sudah banyak di sekolah. Sekarang untuk menangkap pendidikan agama, jadi ambil buku agama yang ada Al-Qurannya, ada hadisnya, baca itu, baca bersama anak, istri kita ini sama. Tidak usah terlalu lama, paling mungkin 5-10 menit baca satu ayat, baca satu hadis, apa terjemahannya. Setelah itu anak-anak pergi untuk belajar sendiri lagi. Dan itu keakraban orang tua akan tercipta. Keakraban akan tercipta. Yang itulah tadi itu bahwa jadikan dia sebagai teman. Nah hebatnya, bayangkan kalau 1 bulan kita duduk, berarti paling sedikit anak mendengarkan 30 ayat. Anak mendengarkan, istri mendengarkan 30 hadis. Pasti ada yang tinggal dalam benak mereka. Dan bahkan bagusnya, kalau anak kita ambil buku pelajaran agamanya itu anak. Ada kamu buat SMA, ada perlu agamanya, SMP ada perlu agamanya. Baca di situ bersama kita, sehingga dia tahu bahwa pelajaran agama saya, ibu saya tahu, kakak saya tahu, bapak saya tahu. Dengan cara mendidik seperti ini, maka anak akan mengetahui agama ini. Dan itu dikontrol terus. Jadi sholatnya kita punya anak, jangan termasuk istri, suami yang ada sedikit pendidikan, boleh kita musyawarah gimana kita sholat. Jangan sampai sholatnya tidak seperti dasarnya, tidak ada hadisnya, tidak ada apanya. Jadi mungkin kita pakai metodenya Hasan dan Hussein ketika melihat seseorang yang yang tidak betul wudhunya, maka dia bilang begini, Bapak bisa nggak minta tolong, saya mau bertanding dengan kakak saya tentang bagaimana caranya berwudhu yang baik. Maka berwudhulah Hasan, berwudhulah Hussein. Tanpa disadari, orang yang menjadi juri itu mengatakan, kamu ini nak mengejarkan bagaimana cara berwudhu. Itu artinya tidak mengatakan baik atau salah. Wudhu yang begini seperti ini. Dia cuma bilang, bisa nggak memperbaiki kira-kira cara berwudhu mana yang diantara kami baik. Ternyata cara berwudhu sama, berarti yang mau dikoreksi adalah orang yang berwudhu tadi tidak menurut sunnah Nabi. Jadi menegur atau mendidik tanpa menyakiti hatinya, dan ini harus hidup di pendidikan rumah tangga. Jadi kembali kepada makalah tentang pendidikan itu, yang pertama tadi itu yang apa sebenarnya yang dimaksud dengan mendidik? Mendidik itu adalah nafnu syai' min jailin ila jailin akhar. Mendidik itu adalah memindahkan pengetahuan, memindahkan sesuatu dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu definisi mendidik. Jadi pendidikan bisa jelek, bisa juga buruk. Jadi memindahkan sesuatu dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi memindahkan ilmu dari satu generasi ke generasi yang lain, memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Ini disebut dengan ilmu. Memindahkan sesuatu dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi apa yang kita membentuk untuk generasi yang akan datang itu tergantung dengan apa yang kita didikkan sekarang. Kalau kita didik dengan kebaikan, akan lahir generasi yang baik. Sekarang ini kan lebih banyak kita mendidik anak-anak sekarang dengan ilmu, tidak dengan adab.
materi pendidikan ilmu itu sebenarnya dengan agama, karena kan ilmu agama yang sangat penting. Sekalipun ilmu dunia ini dibutuhkan, tetapi itu kan sekunder. Yang primer itu sebenarnya adalah ilmu agama, karena ini akan ditanyakan. Bahkan ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang mampu menjawab pertanyaan kita di kubur nanti. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Kalau ilmu dunia ini adalah ilmu sekunder, sangat dibutuhkan, tetapi bukan itu intinya. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah ilmu yang mampu menjawab pertanyaan muka nakir nanti dalam kubur, yang akan meloloskan kita ke surganya Allah. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Saya pikir itu mungkin tambahan dari penjelasan yang sangat bagus, yang sangat informatif daripada pemahaman. Ya, saya pikir cukup ya. Terima kasih banyak.